Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kita akan membahas ya informasi terkait hasil sementara untuk penempatan P1 lulus PG. Info ini datang dari Prof Nunuk sendiri ya, yang diposting di Instagram beliau. Jadi dipastikan informasi ini valid pastinya Bapak Ibu ya. Dan hasil sementara ini tentunya masih bersifat sementara ya. Jadi bisa jadi akan ada penambahan, penempatan untuk P1. Apalagi kalau kita lihat salah satu tujuan dari yang namanya optimalisasi formasi itu adalah bagaimana memaksimalkan formasi kosong yang belum terlamar, sehingga nantinya guru honorer yang lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini itu bisa bertambah jauh lebih banyak lagi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Jadi sebagaimana judul yang ada di layar monitor yang Bapak Ibu saksikan sekarang ini, bahwasanya sebenarnya Ibu Prof, kemudian Kemenpan RB dan BKN sebenarnya itu sudah merilis sebenarnya jumlah sementara penempatan P1 dan juga usulan Pemda untuk P1 yang mendapatkan formasi. Nah, di sini kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi rekan-rekan sekalian ya, di sini kita lihat bahwasanya data sementara penempatan P1 yang diposting Prof Nunuk Suryani, ada 4 informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, formasi P1 yang diusulkan Pemda berdasarkan data dari Prof Nunuk itu sekitar 125.000. Ini 125.000 P1 ini dipastikan mendapatkan penempatan. Itu berdasarkan data yang dibahas pada tanggal 26 Januari tahun 2023 bersama Kemenpan RB dan BKN. Itu pernah diposting ya. Itu pernah diposting di Instagramnya Prof Nunuk sendiri ya. Coba cek ya, ada di situ. Kemudian jadi sebenarnya ada 125.000 ya usulan P1, formasi P1 yang diusulkan Pemda berdasarkan data Prof Nunuk ya. Itu ada sekitar 125.000 Bapak Ibu guru yang terhormat. Kemudian yang kedua adalah P1 yang mendapatkan penempatan ada penambahan sehingga mencapai 127.715. Inilah 127.715 itu fix Bapak Ibu ya. Fix 100% akan diangkat menjadi ASN. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang 127.715 ini P1 ini itu jumlahnya akan masih bisa bertambah? Betul ya, jawaban admin sementara adalah bisa. Itu masih memungkinkan untuk bertambah. Kenapa? Karena dari judulnya saja mengatakan hasil sementara. Kalau dikatakan hasil sementara, sangat memungkinkan untuk bisa bertambah lagi Bapak Ibu. Alasannya apa? Alasannya ada dua. Karena sebenarnya masih ada P1 yang belum resum, tetapi sebenarnya itu dapat ada kebutuhan, ada penempatan. Nah, kemudian ada tahapan optimalisasi formasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek sehingga menyebabkan terjadi penundaan pengumuman kelulusan P1, P2, P3, P4. Nah, dengan adanya optimalisasi Bapak Ibu, itu sangat memungkinkan ada penambahan yang 127.715 ini. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Nah, kemudian di sini P1 yang belum resum tetapi dapat penempatan itu bisa resum nantinya ketika ada pemberitahuan. Ini belum pasti ya, ini belum pasti. Nah, kemudian yang pasti ini seperti ini. Jumlah P1 tanpa penempatan itu mencapai 65.860. Ada yang bertanya, apakah yang P1 yang jumlahnya 65.860 yang tidak mendapatkan penempatan itu bisa dioptimalisasi? Admin belum bisa menjawab secara real ya, karena belum ada aturannya. Tetapi harapan admin mudah-mudahan ikut ya, mudah-mudahan ikut optimalisasi. Itu yang kita tunggu-tunggu rekan-rekan sekalian ya. Dan tentunya itu yang kita harapkan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini.
Nah, di sini ini ya, ini buktinya. Ibu Nunuk ya memposting di Instagram beliau. Di sini beliau mengatakan hari Kamis yang lalu 26 Januari 2023 beliau mengikuti rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB membahas seleksi ASN P3K. Guru dan nakes itu masih menjadi prioritas. Kemudian tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu ya. Jadi batas akhir penempatan itu adalah di tahun ini, tahun 2023. Jadi baru-baru saja memang Ibu Prof ya mengikuti rapat bersama Panselnas, di mana tentunya di kantor Kemenpan RB. Nah, disinilah dibahas data sementara hasil penempatan untuk P1. Jadi kalau dikatakan data sementara berarti itu masih memungkinkan ada penambahan. Alasannya karena nantinya akan ada optimalisasi formasi seperti itu. Nah, di sini rekan-rekan sekalian ya. Nah, kita lihat ya bahwasanya untuk pengumuman kelulusan itu diperkirakan minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu ya. Nantinya apabila Bapak Ibu dinyatakan lolos, nantinya itu akan muncul keterangan di akun SSCSN Bapak Ibu terkait hasil prasangga. Nah, setelah hasil prasangga diumumkan, maka diberikan kesempatan sekitar 2 hari untuk mengikuti masa sangga dan jawab sangga. Setelah itu barulah diumumkan pengumuman finalnya. Setelah pengumuman final dan Bapak Ibu mendapatkan penempatan, sekolah penempatan, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu bisa mengikuti pemberkasan. Pemberkasan yang pertama itu adalah pengisian DRH Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, ini adalah tanda apabila di tahun lalu Bapak Ibu mendapatkan notifikasi Anda mendapatkan penempatan. Nah, ketika muncul keterangan seperti ini Anda mendapatkan penempatan, maka inilah yang masuk dalam kategori 127.715 data sementara yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan notif seperti ini, maka posisi Bapak Ibu itu 100% aman ya. Saya ulangi, posisinya pasti aman. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang kami bilang tadi, ini yang tidak disadari oleh rekan-rekan sekalian. Di sini dikatakan hasil sementara penempatan guru lulus PG pelamar prioritas 1. Berarti ini hasil sementara ya. Ini hasil terbaru sebenarnya, tapi ini masih bersifat sementara. Ini yang dibahas di rapat Panselnas kemarin di kantor Kemenpan. Nah, yang mana di sini tertera dikatakan formasi P1 yang diusulkan Pemda 125.308. Ini kurang jelas ya. Nah, di sini ada penambahan yang menunggu pengangkatan. Jadi yang menunggu pengangkatan untuk P1 dari 193.954 itu ada 127.715. Ini pasti diangkat menjadi ASN. Nah, apakah ini masih memungkinkan ada penambahan? Masih sangat memungkinkan ya. Bisa jadi diambil dari sini. Nah, apalagi ini 65.860 itu masuk dalam kategori dituntaskan di tahun 2023. Yang mana sebenarnya yang terdapat kebutuhan itu ada 46.847. Mudah-mudahan ini yang terdapat kebutuhan itu bisa dioptimalisasi nantinya masuk di sini. Mudah-mudahan saja ya, belum pasti tapi ada harapan sih, ada harapan Bapak Ibu ya. Sedangkan yang 19.013 ini yang memang yang masuk dalam mapel berlebih. Ini yang sementara dicarikan solusi oleh Kemendikbudristek seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.